dari kelas BKI 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membuat video mengenai review buku, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang yaitu dengan dosen pengampunya Ibu Risla Diba MPD. Oke. Di sini saya akan mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu karya dari Profesor Dr. Haji Khailan. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita langsung review bukunya mulai dari cover ya, terus dari isi. Oke teman-teman, kita review mulai dari covernya. Oke, di sini saya membeli buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan cover yang menurut saya itu cukup menarik. Kenapa? Karena di sini warnanya ya sesuai, maksudnya terdapat warna dari bendera merah putih kita, terus ada logo Garudanya. Kemudian ini warna ungu, karena saya suka warna ungu, makanya saya juga sedikit tertarik dengan review buku ini. Nah, di sini di buku ini itu terdapat daftar isi, yaitu terdapat 8 bab yang di dalamnya itu mencakup dari mengenai pendidikan kewarganegaraan yang bakal dibahas di video ini. Buku ini mengungkapkan sebuah pandangan baru mengenai yaitu dalam bidang kewarganegaraan secara objektif, realistis, dan dinamis, yaitu sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah, di mana di dalam buku ini berisi mengenai filsafat Pancasila, kemudian ada identitas nasional, demokrasi Pancasila, kemudian ada rule of law atau biasa kita disebut negara hukum, kemudian juga ada geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Nah, di dalam buku ini memberikan dasar filosofi dan ilmiah tentang pengertian bernegara. Nah, kemudian itu memberikan semangat kebangsaan dan kesadaran bela negara. Kemudian itu jadi diharapkan dari buku ini mahasiswa itu sebagai generasi penerus bangsa bisa menjadi kekuatan atau seperti pilar untuk bangsa ini, untuk kemajuan dari bangsa Indonesia ini. Teman-teman, selanjutnya itu ada bab 1. Nah, bab 1 ini berisi mengenai pendahuluan dari materi yang ada di buku ini. Nah, jadi di bab 1 ini terdapat pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada landasan ilmiah dan landasan hukum. Oke, kita langsung saja memasuki materinya ya. Oke teman-teman, tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini yaitu mahasiswa mampu berperan aktif dalam kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan sistem nilai Pancasila. Nah, di sini terdapat objek, yaitu ada objek formal dan objek material. Nah, di mana objek material ini mencakup segala hal mengenai warga negaranya. Nah, sedangkan kalau objek formal itu berupa pandangan kita mengenai objek material itu. Nah, di sini juga terdapat landasan hukum, yaitu yang mampu memperkuat dari pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next ya teman-teman, kita masuk ke bab 2, yaitu filsafat Pancasila, di mana pada hakikatnya sila-sila Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang sila-sila Pancasila ini saling berkaitan, kemudian saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Teman-teman, secara filosofis ini Pancasila memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis itu ya. Nah, dasar ontologis itu
manusia. Kemudian dasar epistemologis dari sila-sila Pancasila itu adalah hakikat manusia. Kemudian ada dasar aksiologis, yaitu berupa teori atau nilai-nilai yang mencakup dari sebagai suatu sistem Pancasila itu. Oke teman-teman, di sini Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, di mana ideologi Pancasila ini berakar pada pandangan hidup yang sesuai dengan kebudayaan dan kehidupan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kita itu ideologi Pancasila ini tidak mengambil dari bangsa lain. Oke teman-teman, kita masuk ke bab 3, yaitu berupa identitas nasional, di mana identitas nasional itu suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis itu membedakan dari bangsa lain. Nah, di dalam bab ini terdapat faktor-faktor mengenai kelahiran dari identitas nasional ini. Nah, yaitu terdapat 2 faktor. Yang pertama ada faktor objektif, yang kedua ada faktor subjektif. Di mana faktor objektif ini meliputi faktor geografis, faktor ekologis. Nah, selanjutnya itu ada faktor objektif. Nah, di dalamnya itu berupa faktor sejarah, kemudian ada faktor politik, faktor sosial, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Oke, lanjut ya teman-teman, kita masukin bab keempat, yaitu demokrasi Indonesia. Nah, di dalam bab ini terdapat arti dari demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, di mana demokrasi itu memiliki kekuasaan tertinggi itu di rakyat, ya. Kemudian itu ada bentuk-bentuk demokrasi. Nah, yang pertama itu ada demokrasi perwakilan liberal, dan kedua ada demokrasi satu partai dan komunisme. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu berawal dari tahun 1945 sampai 1959 yang biasa kita kenal dengan demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua itu dari tahun 1959 sampai ke 1965 biasa disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya itu terdapat yang ketiga itu dari tahun 1966 sampai 1998 yang biasa kita sebut demokrasi Pancasila era Orde Baru. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1999 sampai sekarang ini biasa kita sebut demokrasi Pancasila. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 5 ya. Bab 5 itu berisi mengenai negara dan konstitusi. Nah, unsur-unsur negara yang dimiliki adalah wilayah rakyat, kemudian pemerintahan yang diakui secara de facto dan de jure, kemudian berdaulat juga. Terdapat hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian ada hukum dasar tidak tertulis yaitu berupa adat istiadat. Kemudian negara Indonesia negara Indonesia adalah negara hukum. Oke teman-teman, kita lanjut, yaitu ada bab 6, yaitu rule of law dan HAM atau hak asasi manusia. Nah, rule of law itu adalah kekuasaan publik yang diatur secara ilegal, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Nah, sedangkan HAM itu adalah hak asasi manusia, yaitu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada sejak kita lahir. Nah, landasan hukum yang mengatur hak asasi manusia itu terdapat pada pasal 28A sampai dengan J. Selanjutnya itu ada asas-asas kewarganegaraan, yaitu ada asas ius sanguinis, terus kedua ada asas ius soli, yaitu dimana asas ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Jadi kita memiliki kewarganegaraan sesuai dengan keturunan dari orang tua kita. Nah, kemudian itu ada ius soli, yaitu dimana ius soli ini berdasarkan dengan tempat kelahiran kita. Misalkan kita lahir di Indonesia, berarti kemudian kita lahir di kota Cirebon, berarti kita secara sah sebagai warga negara Indonesia.
Selanjutnya itu ada bipatrid, yaitu memiliki dua kewarganegaraan. Kemudian apatrid, yaitu tanpa kewarganegaraan. Kemudian jadi tuh bipatrid itu kita tuh memiliki dua kewarganegaraan. Jadi misalkan orang tua kita itu orang Indonesia, nah ayah orang Indonesia, ibu orang Singapura. Nah kita tuh kita tuh harus memilih dari dua kewarganegaraan itu. Jadi kita nggak bisa memiliki dua kewarganegaraan secara langsung. Nah sedangkan kalau apatrid itu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi kemudian ada hak dan kewajiban warga negara, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Ya teman-teman, kita lanjut ke bab 7, yaitu terdapat geopolitik Indonesia. Geopolitik yaitu sistem politik. Nah, di mana wawasan Nusantara ini berpandangan yang mengajukan bagaimana pentingnya membela persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor wawasan Nusantara, yaitu terdapat yaitu wilayah, kemudian geopolitik dan geostrategis. Nah, geopolitik ini yaitu suatu sistem politik yang untuk bertujuan untuk menggapai cita-cita bersama. Nah, di dalamnya itu terdapat wawasan Nusantara. Itu tadi kan sudah dijelaskan wawasan Nusantara itu yaitu bagaimana cara kita untuk mempersatukan dan kesatuan dalam mencapai tujuan kita. Nah, di dalamnya itu terdapat unsur-unsur dari wawasan Nusantara itu. Oke, ini adalah bab terakhir yang kita bakal review. Nah, jadi di sini ada bab 8 mengenai geostrategi Indonesia, di mana geostrategi ini adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi. Nah, di dalamnya itu terdapat ada ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional itu suatu kondisi di mana suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan dari segala ancaman. Jadi ketahanan nasional itu kekuatan kita dalam menghadapi berbagai ancaman, yaitu ancaman dari luar maupun dari dalam, yaitu dapat berupa dari ancaman dari ideologi, kayak contohnya itu seperti dari ancaman ideologi, ancaman ini yang dari dalam ya, ancaman dari luar. Ancaman dari dalam itu bisa berupa dari adanya pemberontakan melalui ideologi, kemudian ancaman dari politik, kemudian ada ancaman dari sosial dan budaya, kemudian terdapat juga ada pertahanan dan keamanan kita. Demikian review buku yang dapat saya tuturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih mempelajari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.